Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali di channel Metode Kuantum Miftah dalam program Belajar Mudah Membaca Al-Quran dari nol dengan menggunakan metode kuantum sistem 150 menit. Jangan lupa sebelumnya tekan tombol subscribe-nya, loncengnya, like, and share. Terima kasih saudaraku telah menekan tombol subscribe-nya. Saya doakan semoga Allah berikan kemudahan kepada saudaraku dalam belajar membaca Al-Qur'annya, dan semoga Allah karuniakan kepada saudaraku bisa mahir membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan kembali belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan metode kuantum sistem 150 menit. Di mana di pertemuan kita kali ini kita akan belajar apa yang ada di halaman 86 buku kuantum, yang mana materi yang akan kita pelajari, yang akan kita baca, yaitu mengenai hukum bacaan ikhfa hakiki. Di halaman 86 ini kita masih melanjutkan pokok bahasan atau materi yang ada di halaman 85 yang sudah kita pelajari, yaitu cara membaca hukum bacaan ikhfa hakiki. Kalau di halaman 85 kita sudah mencontohkan atau kita sudah berlatih dengan membaca hukum bacaan ikhfa hakiki dengan nun sukun, yang menghadapi huruf-huruf ikhfa hakiki. Nah, kalau di halaman 86 ini yang akan kita latih yaitu bagaimana ketika tanwinnya, ketika tanwinnya menghadapi huruf ikhfa hakiki. Ada berapa huruf ikhfa hakiki itu? Ada 15, yaitu soto dodo, sasha saja, kata, pakoja, dada. Nah, ini untuk memudahkan menghafal huruf ikhfa hakiki ya. Jadi soto dodo, sasa saja, kata, pakoja, dada. Baik, kita mulai baca setiap baris yang ada di halaman 86 ini. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca baris pertama. Adaban sa'ada. Ya, mengingatkan kembali bahwa ketika hukum bacaan ikhfa hakiki, maka apabila ada nun sukun atau tanwin menghadapi huruf ikhfa hakiki
maka suara N-nya atau suara nun-nya, suara nun sukunnya, maka itu dibaca samar, harus dibaca samar. Selain dibaca samar, juga harus didengungkan dan ditahan selama 3 harokat. Dan satu hal lagi yang harus diperhatikan, yaitu jadi ketika membaca suara nunnya, nun sukunnya atau suara N-nya, itu ditempelkan di huruf yang ada di depannya atau di huruf ikhfa-nya. Nah, kalau di sini menghadapi huruf so, maka tempelkan di huruf so suara nun sukunnya, yang asalnya adzaban so'ada menjadi adzaban so'ada, adzaban so'ada. Ya, seperti itu ya. Adzaban so'ada, syaraban tahura. Nah, ini juga sama, tempelkan di huruf ta suara nun sukunnya atau suara N-nya, syaraban tahura, dan jangan lupa ditahan selama 3 harokat. Selanjutnya qismatun diza, diulang, qismatun diza li ba'din dhahira. Ya, tempelkan di huruf dha, li ba'din dhahira. Ya, ketika menghadapi huruf sa, ta, dad, ya, dha, nah ini harus ditebalkan juga, membacanya. Jadi membaca ikhfa hakiki ketika menghadapi huruf-huruf yang punya sifat isti'la, ya, huruf yang punya sifat isti'la itu yang bunyinya ada bunyi o-nya, ya, seperti huruf so, sod, so, ya, so, to, lo, lo. Nah, ketika dibaca bunyinya o itu dia punya sifat isti'la dan itu harus ditebalkan. Jadi sekali lagi, qismatun diza li ba'din dhahira. Ya, selanjutnya yauman thaqila, tempelkan huruf nunnya di huruf sa, yauman thaqila azaban syadida, azaban syadida. Salaman salama, salaman salama, sa'idan zalaqa, sa'idan zalaqa. Kita ulangi sekali lagi. Salaman salama, sa'idan zalaqa,
balaqa. Selanjutnya rizqan karima, rizqan karima, hayyatun tas'a. Ya, suara n-nya coba tempelkan di huruf ta. Kalau huruf ta itu makhrajnya yaitu ujung lidah dengan gusi-gusi ya, ujung lidah nempel ke gusi-gusi, sehingga ketika mengucapkan ikhfa yang kebetulan itu menghadapi huruf ta, maka bunyinya mendekati huruf nun. Hayyatun tas'a, hayyatun tas'a. Ya, lanjut. Qauman fasiqin, qauman fasiqin, la syirdimatun qalilun. Ya, tempelkan di huruf qaf sehingga bunyinya tebal ya, karena qaf termasuk huruf yang punya sifat isti'la. La syirdimatun qalilun. Ya, baris terakhir miskinan dza matrabah, mat ya, jangan lupa ini huruf ta ketika dimatikan dia mengeluarkan sifat hams, mat, bukan dipaksakan seperti c ya, bukan majrabah tapi mat. Tempelkan di huruf ta ya, jadi posisinya makhrajnya ujung lidah menyentuh atau bertemu dengan gusi-gusi. Nah, tempelkan di situ. Ketika dimatikan maka dia akan mengeluarkan dengan sendirinya sifat hamasnya, mat, robah, mat ya. Miskinan dza matrabah. Nah, ini jangan lupa ketika ada ta marbutah lalu dia diwaqafkan sehingga ta ini dimatikan, maka ketika mati ta marbutah ini akan kembali kepada huruf aslinya yaitu huruf ha. Maka dibacanya tidak matrobat tapi matrobah ya. Miskinan dza matrabah, laylan jamila, laylan jamila. Nah, ketika huruf jim, ingat ya, huruf jim itu makhrajnya yaitu tengah lidah menyentuh ke langit-langit, bukan ujung lidah. Jadi kalau ujung lidah bunyinya ja, ji, ju, baj. Nah, itu pakai ujung lidah bunyinya ada seperti huruf c-nya. Tapi kalau pakai tengah lidah tidak ada bunyi seperti c-nya, enggak ada. Ja, ji, ju, baj, baj. Ja, ji, ju, baj. Nah, ketika ada tanwin menghadapi huruf jim, maka suara n-nya itu tempelkan di huruf jim sehingga bunyinya mendekati seperti huruf an ya, an. Lailan lan jamila, lailan jamila ya, tetap didengungkan. Lailan
jamila. Coba diulang. Miskinan dza matrabah laylan jamila. Saudara-saudaraku, mari kita ulangi kembali membaca apa yang ada di halaman 86 ini. Ya, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adzaban صعدا شرابا طهورا قسمة ضيزى لبعض ظهيرا يوما ثقيلا عذابا شديدا سلاما سلاما صعيدا زلقا رزقا كريما حية تسعى قوما فاسقين لشرذمة قليلون مسكينا ذا متربة ليلا جميلا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai berlatih membaca apa yang ada di halaman 86 buku kuantum, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu halaman 87 buku kuantum. Apa yang akan kita pelajari di halaman 87 nanti? Maka ikuti terus pembelajaran ini sampai tuntas, sehingga setelah selesai kita belajar kaidah-kaidah hukum bacaan yang ada di buku kuantum ini, kita bisa terapkan nanti ketika membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemahiran kepada kita semua bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.